Dan ini Viper RX yang warna oranye abu-abu ya teman-teman. Jadi untuk edisi pertama ini Specs merilis Specs Viper RX langsung dua warna. Cuma yang warna putih udah nggak di tempat saya lagi, jadi kita pakai warna terbaru aja ya. Next, berikutnya saya kasih bocoran untuk warna berikutnya. Dia ada warna ungu. Kayaknya warnanya lebih bagus yang ungu deh. Tapi nanti kita tunggu aja, saya pasti akan kasih review untuk kalian. Kalau di video sebelumnya saya cuma kasih insight sedikit untuk yang warna putih. Kali ini untuk warna oranye saya review sedikit. Mungkin dari segi tampilannya ini sama kayak produk specs lainnya, hanya ganti variasi pattern dan warna sih menurut saya. Kalau dari bahan atau material uppernya ini sama kayak LS20 ya. Di sini saya ada LS20. Kalian bisa lihat ini ya memang sama materialnya. Malahan kalau kita milihnya warna gelap kayak gini ya, bukan warna putih, akan kelihatan kayak glitter-glitter ya. Berbeda dengan LS20 yang memang dia tema utamanya dia warna putih. Glitter-glitternya nggak terlalu kelihatan ya, jadi kelihatan putih polos saja. Kalau kita beli sepatu dengan material kayak gini yang ada ada kayak motif garis-garis kayak gini yang warna hitam, justru warna gelap justru sangat menarik ya, akan kelihatan glitter-glitternya. Ini materialnya sama kok kedua sepatu ini. Cuma dari segi liner atau di bagian ankle sini ya, di lingkar ankle-nya kalau untuk Viper RX dia lebih tebal ya. Kalian bisa lihat dia punya bantalan yang menurut saya lumayan rapi. Bahkan daripada produk-produk specs lainnya, liner Viper ini sangat rapi ya finishingnya, bandingkan dengan LS20 yang sangat tipis. Memang kalau untuk LS20 dia kan cari ringan ya. Lalu juga di bagian tumit di sini ini sangat tebal ya teman-teman. Jadi saya rasa buat safety sih lebih safety RX ini tentunya. Walaupun di sini terasa tebal, tapi untuk ringannya sih kedua sepatu ini nggak terlalu berbeda ya. Dia masih ringan-ringan aja, apalagi di tangan rasanya juga nggak berat kok. Ini malah ringan. Size 40 aja dia cuma 170 gram. Terus untuk sole plate juga dia pakainya Vertex 3.0 generasi ketiga yang pastinya sangat cocok buat kaki lebar. Desainnya minimalis, nggak terlalu banyak motif, cuma warna aja. Apalagi yang warna putih ya, dia polos aja. Ada siluet logo specs besar di sini, logo S. Menarik karena logonya pakai coating ya teman-teman, bukan yang printing. Jadi terkesan mewah, apalagi kalau dipakai malam hari lalu terkena cahaya ya, kayak mengkilat-mengkilat gitu ya. Tapi untuk logonya dia kurang mencolok. Jadi kalau dilihat orang dari jauh dan dia nggak hafal ini produk specs, jadi akan bikin bingung ini sepatu merek apa. Karena logo specsnya nggak terlalu terekspos ya, dia kayak siluet aja. Sepatu ini shape-nya atau konturnya lebih ke Lightspeed 4 ya, apalagi LS4 yang Nitro ini. Tapi dengan upper yang mirip LS20. Sebenarnya LS Nitro ini juga uppernya sama, cuman karena dia pakai motif, jadi kayak ada rasa licin gitu ya. Dan juga untuk di bagian dalam ini dia pakai busa mesh. Jadi kayak gini ya, di bagian dalam dia pakai mesh, dan ini feelingnya tebel untuk uppernya. Dia pakai mesh, ya umum dipakai di spek. Bedanya dengan LS20 kan, kalau di LS20 dia pakai
uppernya lalu dilapisin kayak semacam plastik gitu ya, nggak pakai mesh. Memang dia agak tipis banget nih kalau untuk LS20, karena dia memang ngincar ringan ya, nggak terlalu banyak bahan. Seperti ini. Memang untuk feeling juga enak di dalam kaki, lebih enak ya, karena dia kayak licin gitu. Dan ini memang harus untuk LS20 kalian harus yang ngepres, jangan longgar. Kalau di Viper dia masih pakai mesh ya. Dan ini tergantung teman-teman sukanya pakai mesh kayak gini atau pakai yang tipis kayak gini. Kalau buat saya sih, saya kurang suka untuk uppernya karena memang dia tipis banget, jadi kerasa sakit, kerasa di kaki itu kalau sentuhan apalagi kena injak lumayan terasa sakitnya. Kalau tebel kayak gini dia ya nggak terlalu terasa ya, walaupun tetap terasa juga sih kalau keinjak. So buat temen-temen kalau pengen nyoba LS4 Nitro tapi nggak suka sama motif dan warnanya, menurut saya Viper RX bisa jadi alternatif. Selain juga harganya lebih murah daripada dua sepatu ini ya. Dan secara build material juga sama kok secara keseluruhan. Lalu soal feeling di kaki tentu nyaman ya. Kaki saya sendiri bertipe lebar, lebar sedang di bagian midfoot. Jari-jari juga kecil, jadi masih bisa ditekan-tekan. Jadi kaki saya tuh lebarnya tuh di bagian tengah ya, bukan di ujung atau di kelingking. Biasanya kan kalau kebanyakan orang itu lebarnya di jari-jari. Kalau saya tuh agak di tengah sini lebarnya. Sepatu ini cukup lega buat saya, nggak yang ngepres banget kayak LS20 atau Rebound. Size 39 untuk kaki 25 cm kayak saya juga lumayan lega. Kayaknya pakai 38 juga nggak masalah sih. Tapi kalau kalian buat kalian yang suka ngepres, downsize juga nggak masalah untuk sepatu ini. Kalau saya sih cukup size 39 tanpa lepas insole dan pakainya kaos kaki tebal. Beda kayak LS20 atau Rebound, apalagi yang LS20 yang pakai Vertex 2.0 ini ya, saya harus kalau pakai 39 saya harus lepas insole. Oke teman-teman, cukup segini dulu. Ntar kita lanjut ke warna berikutnya. Mungkin ada saran atau pertanyaan bisa kasih komen di bawah. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan jika bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.